Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Ahzab 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, mereka bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Ketika sebagian para ulama bicara tentang keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di antara keistimewaan Nabi Adam adalah para malaikat sujud kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Adam. Maksudnya di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ada juga yang mengatakan bahwa sujudnya para malaikat kepada Adam itu bukan kepada jasadnya, tapi kepada ruhnya. Karena yang mulia pada jasad manusia itu bukan jasadnya, tapi ruhnya. Ada juga yang berpendapat sujudnya malaikat itu kepada Adam seolah-olah menjadikan kiblat bagi para malaikat, seperti kita sujud mengarah ke Ka'bah karena kita jadikan kiblat, bukan menyembah Ka'bah. Terlepas daripada takwil para ulama, apa maksud sujudnya para malaikat kepada Adam, yang jelas bukan sujud ibadah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, lihat bagaimana Adam dimuliakan dengan sujudnya para malaikat, tapi tidak ada malaikat yang sujud kepada Nabi. Malaikat sujud kepada Adam, tapi tidak sujud kepada Nabi SAW. Kalau begitu Adam lebih mulia dibandingkan Rasul. Kita katakan tidak. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dibandingkan Adam. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Secara bahasa, antum yang belajar bahasa Arab, sujudnya para malaikat kepada Adam itu cuma satu kali. Makanya menggunakan fi'lul madhi, fi'il madhi, fasajadu, bukan fayasjudu, tapi fasajadu. Artinya sujudnya sudah lampau dan hanya dilakukan satu kali. Tetapi salawatnya Allah kepada para malaikat dan juga para malaikatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa terus menerus. Makanya menggunakan fi'lul mudhari, yusalluna, shalla yusalli, menggunakan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu diantara faedahnya adalah al-istimrar, terus menerus. Jadi bukan sekali saja bersalawat, tapi terus menerus bersalawat. Dan salawat lebih afdal, lebih mulia dibandingkan sujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang dimaksud salawatnya Allah kepada Rasul dan salawatnya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adapun salawatnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya pujian Allah kepada Rasul fi mala'il a'la, di atas makhluk-makhluknya yang ada di langit sana, di hadapan para malaikat. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawatnya para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a bil barakah. Para malaikat mendoakan Rasul dengan keberkahan dan juga istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bahas sedikit tentang faedah salawat. Yang pertama di antara faedah salawat atau keutamaan salawat adalah, kalau antum bersalawat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka kata ulama annaha imtithalun li amrillahi azza wa jalla. Ketika kita bersalawat itu hakikatnya kita sedang menunaikan tugas kita karena menjalankan perintah Allah azza wa jalla. Sama ketika antum salat tadi. Kenapa antum salat? Ya karena menjalankan perintah. Kemudian antum puasa Ramadan. Kenapa antum puasa Ramadan? Ya karena menjalankan perintah. Sama juga dengan salawat. Jadi ketika kita bersalawat itu hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Allah, dan itu semulia-mulia perbuatan.
ketika seseorang itu melaksanakan perintah. Dan itu diisyaratkan di dalam surah Al-Ahzab yang tadi saya baca, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini fi'lul amr. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Artinya Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab supaya kita bersolawat kepada Rasul. Jadi ketika kita bersolawat, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah. Ini yang pertama. Yang kedua, annaha tarfa'u darajatil musalli fil jannati wa tukaffiru dhunubahu wa sayyi'atahu. Bahwa salawat kepada Nabi SAW bisa mengangkat derajat di mana? Di surga, dan menghapuskan dosa-dosa dan juga keburukan. Dan ini berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi ashra salawatin, wa khuttat anhu ashru khati'atin, wa rufi'at lahu ashru darajatin." Subhanallah, lihat faedah salawat di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu saja solawat, kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka imbalannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 3 imbalan. Satu ibadah, 3 imbalan. Yang pertama, dengan sebab salawatnya kita kepada Nabi SAW, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Dan salawatnya Allah, saya katakan tadi, adalah pujian Allah kepada kita di hadapan makhluknya yang ada di langit sana. Bayangkan antum jadi selebritis langit, Allah memuja-muja antum di langit sana 10 kali di hadapan para malaikat. Hanya gara-gara satu salawat kepada Rasul menyebabkan Allah memuji kita 10 kali. Kemudian juga yang kedua, wa khuttat anhu asyru khati'ah. Cukup sampai di situ? Tidak. Dan akan dihapuskan darinya 10 kesalahan. Cukup? Rasul katakan wa rufi'at lahu asyru darajat, dan akan diangkat 10 tingkatan. Nah, luar biasa. Ya, salawat 1 kali saja sudah sedemikian rupa pahalanya. Antum kalau saya puji saja udah senang, atau antum dipuji orang besar senang. Gimana kalau yang memuji kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita banggalah harusnya. Jadi kalau antum ingin dipuji-puji oleh Allah di hadapan makhluknya di sana, perbanyak salawat. Itu maksudnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, annaha sababun likifayati humumil abdi wa in azumat. Dan memperbanyak salawat itu bisa mengobati kebingungan. Bisa mengobati kebingungan. Orang kan banyak masalah setiap harinya, ikhwan. Orang itu pasti akan ditimpa musibah setiap harinya. Masalah ini, masalah itu, macam-macam masalah. Kadang-kadang hidup kita ini kayak orang bingung, stres. Maka di sini dengan cara bersolawat, maka stres kita, bingung kita itu akan hilang. Dan itu berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dari Nabi SAW ketika dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati?" Faqala ma syi'ta. Qala qultu ar-rubu'. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Qultu nisf. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Qala qultu, dia mengatakan sulusaini. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Qultu aj'alu laka salati kulliha. Qala idzan tukfa hammuka wa yaghfiru laka dzambuk. Rawahu Tirmidzi. Jadi Ubay radhiyallahu an, Ubay ini seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW dan direkomendasikan diambil Qur'annya. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat dari 4 sahabat yang direkomendasikan Rasul ambillah Al-Quran dari 4 orang. Salah satunya Ubay bin Ka'ab. Bahkan namanya pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membahas tentang asbab nuzul surah Al-Bayyinah. Nabi memanggil Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, "Ya Ubay, Allah menyebut namamu dan Allah memerintahkan aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah." Ubay enggak percaya dan mengatakan, "As-sammanillah, namaku disebut-sebut Allah wahai Rasul."
Kata Rasul, ya, fabaka. Ubay pun menangis. Nggak nyangka nama dia disebut-sebut Allah. Abu Bakar aja nggak disebut, Umar nggak disebut, dia pula disebut. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, aku sering membawa salawat untuk dirimu. Lalu seberapa banyak aku bersalawat untuk dirimu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, terserah engkau. Maka Ubay mengatakan, bagaimana kalau seperempat? Rasul mengatakan, terserah, jika kau tambah itu lebih baik. Kemudian kata Ubay, bagaimana kalau setengah? Kata Rasul, terserah, jika kau tambah itu lebih baik. Kata Ubay, bagaimana kalau sepertiga? Kata Rasul, terserah, jika kau tambah itu lebih baik. Kata Ubay, bagaimana kalau seandainya 2/3? Kata Rasul, terserah, kalau kau tambah itu lebih baik. Kemudian Ubay mengatakan, bagaimana kalau seandainya seluruh doaku aku baca sholawat? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu engkau dicukupkan dari dukamu dan dosa-dosamu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini, idzan tufaham. Kalau begitu dukamu, stresmu, bingungmu akan dicukupkan Allah. Artinya akan dihilangkan. Coba saja kalau antum banyak masalah, atau ada masalah yang antum tidak bisa keluar dari situ. Kayaknya kiamat lah ini karena mungkin masalah yang terlalu berat. Coba perbanyak salawat saja pagi, siang, sore. Insya Allah masalahnya akan diurai. Antum harus yakin dengan hadis ini. Antum nggak yakin itu karena nggak diamalkan masalahnya. Kalau stres malah tidur kan itu. Bangun tidur stres lagi lah. Itu. Baik. Kemudian yang nomor 4, bahwa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha dalla ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Ingat kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kata Imam Ghazali, siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut sesuatu yang dicintainya itu. Pasti itu. Kalau antum suka sesuatu, pasti akan disebut-sebut. Lah, orang yang cinta kepada Nabi SAW, maka dia akan menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Seperti antum cinta istri antum, nah mungkin antum menyebut-nyebut istri tetangga pula. Marahlah istri antum. Ya. Maka kalau seseorang itu cinta dengan Nabi SAW, dalam kaidah Imam Ghazali, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, maka perbanyak menyebutnya. Maka seseorang yang memperbanyak salawat kepada Rasul itu tanda dia cinta dengan Nabi SAW. Sebab orang yang cinta itu kan senang, dan orang yang senang itu pasti akan menyebut-nyebut orang yang disenanginya. Makanya kisah Laila Majnun, si Majnun ini kalau datang malam hari, dia senang dan menyebut-nyebut pacarnya. Kenapa? Karena malam itu dalam bahasa Arabnya Lailun, dan Lailun itu nama pacarnya si Majnun. Jadi kalau datang malam hari senang dia karena pacarnya hadir di malam hari. Tapi kalau di siang hari gak suka, karena bahasa Arab siang itu naharun, bukan nama pacarnya. Makanya dia Majnun, gila. Dia suka malam, tak suka siang. Sampai satu hari si Majnun ini berburu dia. Dari kejauhan adalah kijang atau menjangan gitu ya. Dikejar sama dia, dipanah. Tepatlah kena kakinya. Jatuhlah kijang itu. Diambilnya pisau, udah didekati. Tengok matanya. Kok matanya sama dengan mata Laila? Nggak jadi disembelih. Dilepas lagi. Makanya Majnun. Gila dia. Ya, hanya gara-gara matanya sama dengan nama pacarnya, tak jadi disembelih. Pergi kamu katanya. Karena matamu sama dengan mata kekasih. Itu orang cinta kan seperti itu. Lah, orang yang cinta dengan Nabi SAW harusnya seperti itu, menyebut-nyebut namanya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa seseorang itu tidak dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Bahwa aku harus lebih kalian cintai dibandingkan anak kalian, dibandingkan orang tua kalian, bahkan dibandingkan seluruh manusia yang Anda cintai. Rasul harus lebih dicintai. Kalau antum lebih banyak menyebut nama istri, harusnya nama Rasul lebih banyak disebut, gitu maksudnya. Karena Rasul harus lebih dicintai dibandingkan pasangan kita.
Ini yang keempat. Yang kelima, annaha sababun linaili syafa'atihi. Bahwa memperbanyak salawat itu sebab seseorang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, "Shalla alaihi ashran man shalla alaihi ashran idza asbah wa ashran idza amsa faza bi syafaati." Dari hadis Ruwaifi radhiyallahu anhu, barang siapa yang bersalawat kepada Rasul 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari, maka dia sudah berhak mendapatkan syafaat Nabi. Dalam hadis yang lain, man qala Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengucapkan, ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan tempatkanlah dia di tempat yang terdekat di sisimu pada hari kiamat. Apa kata Rasul? Wajabat lahu syafaati. Maka dia wajib mendapatkan syafaat dariku. Dan ingat, di akhirat itu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita cuma 2. Pertama, syafaat. Yang kedua, rahmat. Ketika syafaat sudah tidak ada lagi, maka yang tersisa adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat karena sudah habis syafaatnya. Dia tidak mendapatkan syafaat sementara dia masih dalam neraka. Akhirnya Allah selamatkan dia dari neraka bukan karena syafaat, tapi karena arhamur rahimin, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat itu sangat penting sekali di akhirat. Lah salah satu mendapatkan syafaat adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Yang keenam, anna aulan nas bihi, orang yang paling berhak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan aqrabuhum minhu yaumal qiyamah, yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat, aktsaruhum salatan alaihi, orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadis aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak dan dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak salawat di dunia. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wajalla. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sahabat itu ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin menyentuh, bahkan mengambil sebagian dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti rambutnya disimpan, dijadikan tabaruk berkah. Kadang-kadang Rasul meludah, ditangkap ludahnya, dioles-oles ke badannya. Apabila Rasul berwudu, bekas wudunya itu sampai perang untuk diambil sisa-sisanya. Bahkan ada seorang sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, kemudian dia minta qisas dan minta dibuka pakaian Rasul, dia pun membukanya. Kemudian tidak jadi qisas, hanya ingin menempelkan kulit dia dengan kulit Nabi saja. Karena keinginan kedekatan para sahabat dengan Nabi, gitu maksudnya. Lah, kita ini tidak hidup di zaman Nabi. Tapi apakah mustahil kita ini bisa dekat dengan Nabi? Tidak. Bahkan ini sesuatu yang mungkin. Kapan itu? Ya kelak pada hari kiamat. Kapan lagi? Di dunia nggak mungkin kita ketemu dengan Nabi. Satu-satunya tempat berjumpa kita dengan Nabi adalah kelak pada hari kiamat. Lah, supaya kita lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nomor 5. Nomor 6, inna salatal abdi wa salamahu tu'radu ala nabihi fi qabrihi. Sesungguhnya salawatnya seorang hamba dan ucapan selamat itu akan ditampakkan kepada Nabi dalam kuburannya. Jadi kalau saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka ada malaikat yang membawa salawat saya, kemudian dibawa ke kuburan Nabi. Kemudian malaikat ini menyampaikan, ya Rasulullah, Abu Humairah bersalawat kepadamu. Maka Nabi SAW akan membalas 10 kali lipat salawat saya. Dan sekali lagi saya katakan, salawat itu artinya ad-du'a bil barakah, mendoakan keberkahan. Jadi kalau kita mendoakan keberkahan kepada Rasul 1 kali, maka Rasul akan mendoakan keberkahan kepada kita 10 kali. Coba bayangkan, antum didoakan Nabi loh. Nabi yang mendoakan kita. Makanya ada
Anak kecil Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu belum balik di zaman Nabi. Rabi'ah al-Aslami ini, dia suka membantu Nabi. Dia kalau malam sepertiga malam dia siapkan air. Belum balik anak ini, tapi rajin kemudian menyiapkan apapun yang dikehendaki Nabi SAW di malam hari. Akhirnya Rasul pun iba dengan anak ini. Kemudian satu hari dipanggilnya dan mengatakan, "Ya Rabi'ah, mintalah sesuatu aku akan beri." Ya kalau anak-anak di zaman sekarang ya pasti minta handphone lah sama Nabi. Itu ya kan, minta apa lagi, minta mainan kan. Tapi anak-anak di zaman itu bukan itu yang diminta. Anak ini belum balik, masih kecil, tiba-tiba mengatakan, "Jadikan aku temanmu di sorga," kata. "Inni uridu murafaqata fil jannah." Jadikan aku temanmu di sorga. Lah anak kecil lo ngomong begitu lo, belum balik ini, ingin menjadi teman Nabi SAW di sorga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu bantu aku supaya keinginanmu tercapai. Dengan cara apa? Perbanyaklah kau sujud. Perbanyaklah kau sujud." Maksudnya perbanyak solat supaya cita-citamu tercapai satu sorga denganku, gitu maksudnya. Ini anak belum balik kan, luar biasa tuh permintaannya. Maksudnya di sini dengan hadis Rabi'ah al-Aslami ini, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka salah satunya adalah meminta doa Nabi SAW. Lah caranya gimana? Nabi sudah nggak ada. Kalau kita datang ke kuburannya juga mustahil. Ngomong apa di kuburannya? Maka yang memungkinkan adalah salah satunya cukup antum di rumah, di masjid, di jalan, bagi ibu-ibu mungkin di dapur, terserah di mana saja. Cukup mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Salawat kita di bawah malaikat sampai ke kuburan Nabi disampaikan. Habis itu Nabi SAW mendoakan kita 10 kali lipat dari salawat kita. Kita mendoakan kebaikan kepada Rasul 1 kali, Rasul mendoakan keberkahan 10 kali. Coba bayangkan, luar biasa ya Pak. Ya, itulah keajaiban salawat. Taib asyrul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian nomor 7, annaha sababun fistijabatid du'ai. Bahwa salawat itu sebab seseorang bisa memungkinkan untuk cepat dikabulkan setiap permintaannya. Dari Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu an, dia mengatakan, Nabi SAW satu hari mendengar ada seseorang dalam solatnya dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi ada orang solat kemudian berdoa, Nabi dengar, tapi dalam doanya tidak menyertakan solawat. Jadi sami'an Nabi SAW rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ajilah hada, tergesa-gesa orang ini dalam berdoa. Thumma da'ahu faqala lahu. Kemudian Rasul memanggil laki-laki itu dan mengatakan kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana alaihi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la yad'u ba'du bima syaa, kata Rasul. Sini, kalau engkau berdoa, 1, mulailah dengan pujian kepada Allah. 2, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoalah sesukamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kaifiah doa. Tentu yang dimaksud doa di sini doa masalah. Karena doa itu kan ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah itu ya doa rutinitas antum. Doa mau tidur itu yang dibaca, besok itu lagi yang dibaca. Doa pada tidur itu juga yang dibaca. Masuk WC itu juga yang dibaca. Itu namanya doa ibadah. Doa yang dibaca secara rutinitas itu disebut doa ibadah. Dan setiap ibadah itu ada doa ibadah. Ketika antum sholat, ketika antum baca Quran, ketika antum puasa, di balik ibadah itu ada doa ibadah. Karena tujuan antum sholat supaya berdoa, sholatnya diterima kan itu. Sholatnya berpahala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah doaul masalah. Doa ketika antum ada masalah. Ketika usaha antum gulung tikar, ada masalah keluarga, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan orang tua, ada masalah di kantor, macam-macam. Itu namanya doa masalah. Lah itulah doa masalah. Kalau antum meminta ingin masalah-masalah antum dihilangkan saat berdoa itu, jangan tinggalkan 2 perkara. Pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, baru meminta penyelesaian. Itu maksudnya. Ya. Ini yang nomor 7. Nomor 8, annaha min alamati tauqirihi sallallahu alaihi wasallam wa min dalailil iman.
Jadi memperbanyak salawat itu tanda kita ini menghormati Nabi, memuliakan Nabi SAW, dan itu dalil dari keimanan kita kepada Nabi SAW. Berdasarkan surah Al-Fat ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kalian beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, memuliakan, menghormati, dan bertasbihlah di waktu pagi dan waktu petang. Kemudian yang nomor 10, annaha sababun li tayyibil majalis atau litibil majalis wa alla ta'uda hasratan ala ahliha yaumal qiyamah. Dan salawat kepada Nabi itu untuk memperbaiki majelis, bahkan supaya majelis itu tidak menjadi kerugian kelak pada hari kiamat. Jadi kalau antum ngobrol, sebelum ngobrol entah ngobrol berdua atau bertiga di warung kopi gitu ya, atau antum mungkin ngobrol dengan tetangga di teras atau di manalah, maka jangan lupa selipkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ngobrol ya. Karena begini, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ayyuma qaumi jalasu fa'atalul julus thumma tafarraqu qabla an yadhkurullaha aw yusallu ala nabiyhi kanat alaihi tiratan minallahi azza wa jalla in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Tidaklah sekelompok orang duduk-duduk di satu majelis, kemudian mereka bangkit dari majelis tersebut tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca salawat kepada Nabi SAW, melainkan majelis itu adalah majelis yang cacat dan kerugian pada hari kiamat. Kalau Allah mau, Allah akan azab gara-gara majelis itu, dan kalau Allah mau, Allah ampuni gara-gara majelis itu. Bayangkan ya, orang kalau bermajlis, duduk bertiga, berempat atau rame-rame, kemudian antum baca salawat, maka pahalanya luar biasa. Majlis itu jadi berkah. Majlis yang tidak berkah jadi berkah. Itu kan kebaikan luar biasa. Kemudian yang nomor 11, annaha sababun lisabati ala sirat. Memperbanyak salawat adalah sebab seseorang itu akan mampu menyeberangi titian siratal mustaqim. Dalam hadis yang panjang, kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yazhafu ala sirat yahbu ahyanan wa yata'allak ahyanan faja'athu salatuhu alayya fa'aqamathu ala qadamaihi wa anqadathu. Kata Nabi SAW, aku melihat orang yang sedang melewati titian itu. Terkadang dia jatuh, terkadang terbangun, jatuh lagi, terbangun lagi. Tiba-tiba datang solawatnya. Ketika di dunia banyak bersolawat, nanti solawat itu akan datang pada hari kiamat dan akan berdirikan kita ketika jatuh. Dia yang akan memapah kita dan akan menyelamatkan kita dari titian siratal mustaqim. Fa'anqadathu, salawat itu akan menyelamatkan kita dan akan melalukan kita dari titian siratal mustaqim. Subhanallah, luar biasa. Ingat, 3 tempat orang itu tidak akan bicara pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang itu sibuk masing-masing, tidak mungkin ingat orang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW berada di pangkuan pahanya, kemudian tertidur, Aisyah menatap wajah Nabi. Ketika ditatapnya, tiba-tiba Aisyah menangis. Tetesan air matanya menetes persis di pipi Nabi. Sontak Nabi bangun, duduk, ditatapnya Aisyah. Kemudian mengatakan, ya Aisyah, lima tabki wa lima dum. Kenapa kau menangis dan apa itu air mata yang kau lelehkan dari pipimu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tadzakkartu yaumal qiyamah. Rasul, ketika aku melihat wajahmu, aku teringat hari kiamat. Hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah. Masih ingatkah engkau wahai Rasul kelak pada hari kiamat dengan istrimu, dengan keluargamu? Ataukah sudah lupa dengan kami semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat orang tidak mungkin ingat siapapun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, 1 di tempat penyeberangan titian siratal mustaqim, orang tidak akan ingat siapapun. Yang diingatnya bagaimana caranya dia bisa nyeberang dari situ. Yang kedua, inda tatuyur suhuf, ketika lembaran diterbangkan, orang tidak akan ingat siapapun sampai dia mampu mengambil catatannya dengan tangan kanannya dan tidak dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, indal mawazin, saat di tempat penimbangan amal, orang tidak akan ingat siapapun sampai betul-betul kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Artinya bahwa
Ketika seseorang tidak ingat apapun saat menyeberang titian Shiratal Mustaqim, berarti kondisi menyeberang itu sangat menakutkan karena fokus dia, nggak ingat siapapun. Makanya Nabi SAW ketika menyeberang titian itu, beliau berdiri di ujung titian. Setiap ada umatnya yang lewat, dia mengatakan, Rabbi salim salim, ya Rabb selamatkan dia. Karena hari itu tidak ada yang bicara kecuali Nabi. Nah, salah satu yang bisa menetapkan perjalanan kita di titian itu adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 12, annallaha yukhrijul musalli ala nabihi minadh dhulumati ilan nur. Bahwa dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sama dengan Anda dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang bersalawat kepada kalian dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya dari kesesatan kepada petunjuk, ya, dari tidak tahu menau, kejahilan kepada ilmu. Jadi memperbanyak salawat itu mencerdaskan, ya. Kemudian juga yang nomor 13, annaha sababun liibqa'i dzikril hasanil abdi. Bahwa dengan bersalawat itu menyebabkan tetapnya penyebutan kebaikan kepada seorang hamba. Dan tadi saya sudah sebutkan, orang yang banyak bersalawat, Allah akan sebutkan kita di hadapan para malaikatnya dengan kebaikan. Dan itu kebanggaan bagi kita. Allah memuji kita loh di hadapan para malaikat, ya. Kemudian yang nomor 14, annaha sababun lidawami mahabbatihi wa ziyadatiha. Bahwa salawat itu untuk mendawamkan kecintaan kita kepada Rasul dan juga menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga sebab seseorang itu tidak dianggap bakhil. Mungkin dalam benak kita ketika bicara soal bakhil, pasti konotasinya orang itu kalau kita mau pinjam uang tak kasih, bakhil dia gitu. Pinjam modal tak kasih, bakhil itu. Itu kaya tapi tak pernah kasih-kasih orang. Itu mungkin konotasi kalau kita bicara soal bakhil. Tetapi sebenarnya di sana ada orang yang dikatakan sangat bakhil, lebih bakhil daripada orang enggak pernah bantu orang. Apa itu? Ketika disebutkan nama Nabi, antum tidak bersalawat. Maka kata Rasul itu abkhalun nas, sebakhil-bakhilnya manusia. Apabila nama Rasul disebut, antum diam saja. Antum sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Ya, orang yang tidak pernah bantu orang padahal dia mampu itu dikatakan bakhil. Tapi ini bukan sebakhil-bakhilnya orang bakhil, tapi sebakhil-bakhilnya orang bakhil ketika antum tidak mau menyebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi, tapi tidak mau menjawab salawatnya. Na'udzubillah. Ya, sudah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.